Ya, Bung Sahrin, ini apa alasannya seorang Anies Baswedan tiba-tiba melontarkan sindiran yang soal cara pemerintah sekarang memilih pejabat publiknya? Ini kenapa? Iya, jadi mungkin gini, apa namanya? Ini kan tata kehidupan bernegara. Jadi lebih tepatnya bukan sindiran. Lebih tepatnya ini adalah menjalankan fungsi check and balances, mungkin fungsi critical support, fungsi untuk mengingatkan bahwa bagi kita kan sudah punya pengalaman ke belakang bahwa betapa meritokrasi tidak mendapatkan tempat. Nah, Oke. sehingga pada kondisi yang seperti ini, nah harapannya diingatkan kembali bahwa memang sudah sepatutnya menempatkan posisi basisnya adalah meritokrasi Tapi Bung sesuai Sahrin, kompetensi, sesuai kapasitas. Nah, sehingga harapan-harapan bahwa dengan basis meritokrasi sehingga teknokrasi pembangunan bangsa dan juga agenda-agenda oke, presiden tapi itu bentuk penguasaan juga dari Pak Anies. Tapi ini jangan-jangan ngomongnya karena sebelumnya Pak Prabowo juga ngungkit duluan soal nilai 11 dari 10, dari 100. Jadi sebenarnya justru yang disampaikan oleh Pak Prabowo pada forum Munas PKS itu justru memperlihatkan bahwa memang level para calon presiden kita ini sudah level negarawan. Nah, sehingga apa yang terjadi pada dinamika pada saat Pilpres, ya tentunya itu adalah ya tertinggal pada saat Pilpres, tidak lagi menjadi hal yang harus dibawa-bawa, apalagi misalnya ya sampai tersimpan di hati begitu dalam. Justru ya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, rakyat malah memang menantikan sebuah debat tajam, perdebatan yang ya begitu diferensiatif. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi harapan rakyat. Nah, ketika itu Oke. sudah selesai momentumnya, nah sudah saatnya ya yang mendapatkan mandat dari rakyat menjalankan pemerintahan, yang di luar itu ya tentunya mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, ini saya kira adalah merupakan sebuah tradisi ataupun tata kelola kehidupan bernegara yang baik, Oke. di mana demokrasi itu tumbuh sehat. Adanya rule ataupun pemerintahan yang menjalankan kekuasaannya, dan ada Oke. kekuatan di luar yang mengawasi jalannya pemerintahan. Pernyataan politik Anies Baswedan yang mengatakan bahwa pemerintahan hari ini semakin jauh dari prinsip integritas, semakin jauh dari prinsip meritokrasi, menjadi salah satu isu politik yang terus mendapatkan sorotan dan menjadi pergunjingan yang tidak berkesudahan. Anies menyampaikan pidato politiknya ini dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah Gerakan Rakyat di Jawa Tengah beberapa hari yang lalu. Kita tahu bahwa Ormas Gerakan Rakyat ini adalah ormas yang didirikan oleh para pendukung Anies Baswedan yang hingga saat ini terus memberikan dukungan politik kepada Anies sebagai sosok yang terus diproyeksikan sebagai calon pemimpin di masa-masa yang akan datang. Poin penting yang disampaikan oleh Anies dalam pidato politiknya adalah mengatakan bahwa bagaimana mungkin bangsa ini akan maju dan menjadi bangsa yang hebat kalau rekrutmen politiknya, baik di birokrasi, baik rekrutmen di bidang politik, itu didasarkan atas koneksi dan bukan didasarkan atas kompetensi. Anies mengatakan bahwa politik saat ini adalah politik yang penuh dengan unsur-unsur transaksional, mengabaikan kompetensi, mengabaikan profesionalitas, dan mengabaikan unsur yang terkait dengan kualitas dasar manusia. Inilah yang saya kira menjadi salah satu isu politik yang tentu saja hingga saat ini mendapatkan respon yang cukup beragam. Ada yang membantah secara keras pernyataan Anies ini, tapi ada juga pihak yang kemudian mengamini bahwa pernyataan Anies ini dianggap sebagai sesuatu yang menunjukkan realitas yang sesungguhnya. Itulah yang saya sebutkan. Kali ini saya ingin bicara tentang apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan, bahwa pemerintahan hari ini adalah pemerintahan yang semakin jauh dari unsur integritas dan semakin jauh dari unsur meritokrasi. Kalau kita mau jujur sebenarnya, Anies tidak pernah menyebut siapa orang, siapa sosok yang disebut dengan pemerintahan hari ini. Tapi kan publik tahu, pemerintahan hari ini presidennya adalah Prabowo Subianto dan wakil presidennya adalah Gibran Rakebuming Raka. Jadi ketika Anies menyebut bahwa pemerintahan hari ini jauh dari prinsip integritas dan meritokrasi, itu sebenarnya secara tegas pernyataan dialamatkan kepada pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran Rakebuming Raka. Inilah yang saya sebut sebagai salah satu isu politik yang cukup menarik untuk diperbincangkan. Kira-kira apa saja spotlight yang kemudian kita sangat layak untuk dijadikan sebagai cuplikan, sebagai sebuah diskursus politik? Satu, bagi saya Anies itu ingin terus menegaskan bahwa sebenarnya Anies itu adalah pihak outsider
Anies itu berada di luar kekuasaan dan tentu saja sebagai upaya untuk merawat ceruk basis dukungan politiknya dari kelompok-kelompok yang selama ini adalah kelompok-kelompok oposisi anti pemerintah dan tidak menjadi bagian dari kekuasaan politik. Artinya apa? Anies semakin mempertebal wajah politiknya sebagai wajah oposan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan irisan pemerintahan hari ini. Wajar kalau kemudian sebenarnya Anies dalam begitu banyak statement-statementnya cukup kritikal, cukup kritis dan memberikan statement-statement yang dalam banyak hal itu dianggap agresif terkait dengan situasi dan kondisi politik hari ini. Bagi saya adalah Anies Baswedan ingin memberikan satu diferensiasi. Anies ingin memberikan satu penegas yang menjadi pembeda bahwa Anies itu hari ini iman politiknya, mazhab politiknya adalah mazhab oposisi, berada di luar kekuasaan, dan yang paling penting itu adalah sebagai upaya untuk merawat pihak-pihak dan basis-basis konstituen yang selama ini berada di luar pemerintahan. Itu adalah poin yang pertama. Nah, yang kedua tentu publik melihat apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan yang menyebut bahwa pemerintahan hari ini semakin jauh dari prinsip integritas dan meritokrasi, itu adalah semacam serangan balik atau sindiran balik yang sengaja dilakukan oleh Anies kepada Pak Prabowo Subianto yang dalam acara PKS beberapa waktu yang lalu, Prabowo menyebut bahwa Pak Prabowo sebenarnya tidak pernah sakit hati dengan Anies Baswedan yang memberikan skor 11 dari 100. Dan bahkan Prabowo Subianto mengatakan bahwa justru skor 11 dari 100 itulah yang kemudian dalam banyak hal telah berkontribusi Prabowo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia karena penilaian minor Anies itu adalah penilaian yang kemudian membuat emak-emak semakin suka dan memberikan dukungan politik secara total kepada Prabowo. Pernyataan itu disampaikan oleh Pak Prabowo dalam sebuah musyawarah nasional yang dilaksanakan oleh PKS beberapa waktu yang lalu. Sepertinya Anies tidak mau tinggal diam. Anies memberikan sindiran balik bahwa pemerintahan hari ini adalah pemerintahan yang sangat jauh dari unsur meritokrasi, bahwa rekrutmen politik hanya didasarkan atas relasi dan bukan didasarkan atas kompetisi, bukan didasarkan atas kompetensi. Maksud saya wajar jika banyak pihak yang mengklaim dan menganggap apa yang disampaikan oleh Anies ini adalah semacam sindiran balik kepada Pak Prabowo yang beberapa waktu yang lalu juga menyolek Anies terkait dengan debat kandidat yang terjadi di Pilpres 2024 yang lalu, terutama ketika Anies ngasih skor minor, ketika Anies memberikan skor cukup rendah 11 dari 100. Jadi semacam sindir menyindir yang tidak berkesudahan. Bagi saya hal-hal yang semacam ini dalam politik adalah sesuatu yang cukup biasa. Ini menegaskan bahwa sebenarnya dalam politik ada dinamikanya. Kadang saling puji, kadang saling berteman, dan saling mengkritik satu sama yang lain. Itu adalah unsur yang saya sebut sebagai poin yang kedua. Nah, yang ketiga yang menarik. Ada sejumlah elit partai yang saya kira memberikan pembelaan kepada Prabowo Subianto ketika Anies Baswedan menyebut pemerintahan hari ini itu hanya didasarkan atas koneksi dan bukan kompetensi. Sebut saja misalnya politisi PSI Bestari Barus yang mengatakan bahwa sebenarnya Anies Baswedan mengatakan itu tidak lebih dari sekedar mengkonfirmasi bahwa Anies sebenarnya ketika menjadi gubernur Jakarta juga banyak kok merangkul orang-orang yang menjadi bagian di dalamnya, merangkul pihak-pihak yang selama ini dianggap berkontribusi, orang dekat dan menjadi bagian dari pemenangan Anies dalam Pilkada Jakarta 2017. Kita tahu Bestari Barus ini adalah seorang politisi yang dulunya Nasdem, anggota DPRD Jakarta. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ramai sekali bahkan di media sosial hingga televisi bagaimana kritikan Anies Baswedan terhadap pemerintah, teman-teman, ini cukup tajam dan membuat perhatian publik semakin luar biasa. Kritikan Anies ini memang selalu mencuri perhatian publik ya. Bagaimana beliau ini memang sangat keras dan vokal ya, mengkritik setiap kebijakan pemerintah yang sangat selama ini mungkin tidak pro rakyat. Bagaimana kepentingan demi kepentingan ya, segala urusan pemerintah teman-teman selalu
menempatkan orang-orang atau relawan-relawannya kepada sebuah jabatan ya. Dan inilah yang selalu dikritik oleh Anies Baswedan. Dan kalau kita melihat bagaimana para pendukung Prabowo Subianto, teman-teman ya, sepertinya kepanasan mendengar kritikan dari Anies Baswedan ini, karena ini menurut mereka dan ini mereka tidak terima ya. Namun begitulah demokrasi seharusnya, ada penguasa, ada oposisi ya. Nah, oposisi inilah kenapa Anies Baswedan itu memang sangat cocok, teman-teman. Beliau mengambil sikap sebagai oposisi penyeimbang ya. Bagaimana Anies Baswedan mengambil hal ini sangat luar biasa, teman-teman. Dan ini perlu kita dukung. Kenapa? Karena kalau tidak ada oposisi, kalau tidak ada check and balance, teman-teman, dalam pemerintahan kita itu sangat kacau ya. Karena kalau kita mengharapkan DPR, teman-teman, untuk vokal, untuk mengkritik pemerintah, ya itu hanya sebuah mimpi belaka. Sebab mayoritas ya, hampir 90% partai yang ada di parlemen itu mendukung pemerintah, teman-teman ya. Jadi siapa lagi yang kita harapkan untuk membela masyarakat ya, selain daripada Anies Baswedan ya. Dan inilah kenapa saya senang, teman-teman, setiap kritikan yang dilontarkan oleh Anies, teman-teman, itu ditanggapi oleh istana, bahkan pendukung-pendukungnya pemerintah, teman-teman. Kalau kita ingat bagaimana Anies mengkritik kebijakan tentang PHK massal ya, dan lapangan pekerjaan di Indonesia yang semakin sulit, teman-teman, inilah bentuk kritikan Anies juga ya. Dan janji Gibran untuk membuka 19 juta lapangan pekerjaan pun ini belum terlihat ya. Yang ada hanya penutupan tempat usaha, bahkan sampai PHK ya. Itu yang terjadi selama ini. Bagaimana ekonomi semakin sulit, harga barang semakin naik ya, ketidakpastian, bahkan terbaru bagaimana kereta cepat Wus, teman-teman, merugi ya hingga triliunan rupiah, teman-teman. Bahkan utang menumpuk, teman-teman ya. Inilah yang menjadi perhatian publik saat ini dan ramai diperbincangkan di mana-mana. Bagaimana menurut kalian?